Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin akhir. Yang saya hormati Bapak Deputi Menko Profesor Agus, Menko PMK Profesor Agus A'adzahullah, dimuliakan oleh Allah. Bapak Rektor Unisma Profesor Masyuri Bakri Akramahu Bikarom, Profesor Ya'qub Ketua Yayasan Unisma A'adzahullah, Kiai Haji Arifin Junaidi Ketua PPP Ma'arif yang berbahagia, Syekh Haddad yang saya hormati, panitia penyelenggara Kernas, pengurus PPP Ma'arif dan peserta Kernas yang berbahagia, tamu undangan dari Yamaha, Tata, apa lagi? Semua friend yang berbahagia. Wijatama. Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak, khawatir tidak mampu menjalankan amanat yang berat dan mulia itu. Manusia menerima, padahal manusia berpotensi sangat zalim dan sangat bodoh. Bukan hanya zalim, sangat zalim. Bukan hanya bodoh, sangat bodoh. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Terusnya mana? Enggak pernah baca Quran ya? Dan apa? Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surat apa? Ayat berapa? Cari sendiri. Saya enakan banget kalau tunjukkan surat apa. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak karena khawatir tidak bisa menjalankan amanat tersebut. Wa hamalahal insan, manusia menerima. Amanat apakah itu? Ada dua, berapa? Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, amanat dari Allah, dari langit, sakral, namanya agama. Agama isinya dua, akidah dan syariah, teologi, iman, dan ritual ibadah syariat. Ibadah kita atau teologi kita NU mengikuti mazhab teologi akidah mengikuti Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Nama lengkapnya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bardah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 324. Imam Asy'ari meletakkan dasar-dasar wasatiyah, moderasi di bidang teologi agar tidak tekstual dengan Quran dan hadis saja dan tidak rasional saja, liberal nanti. Maka diambil jalan tengah, gabungan antara Quran, hadis dan akal, melahirkan aqaid 50, sifat 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi usul 4, yang wajib mustahil 4, yang jaiz 1, semuanya berapa? Semuanya berapa? Itu pengurus Ma'arif berarti. Semuanya berapa? Coba sifat 20 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
6, 7, 8. 8 masdarnya. 7 kudrah. 8 dan seterusnya. Harus apalah. Ini akidah Ahlussunnah ini. Kalau nggak apa bukan Ahlussunnah namanya. Kalau Ahlussunnah harus apa itu? Sifat 20 harus apa? Itu akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari yang dari kecerdasannya meletakkan dasar-dasar teologi, terutama untuk membimbing kelas menengah ke bawah terutama. Kita ini kelas ke bawah yang kita ini jangan
Nabi kita ke atas. Contoh. Di Quran tidak ada sifat wujud. Ayat Quran tidak ada yang mengatakan innallaha wujud. Ada enggak? Enggak tahu, enggak baca Quran. Enggak bisa jawab. Quran cuma kulhu, falak, nas, ayat kursi, ayat tahlil. Berkata Alhamdulillah. Di Quran tidak ada ayat yang menegaskan Allah itu ada. Kan saya tanya, Allah ada enggak? Kok berani mengatakan ada? Kayaknya apa? Di Qurannya enggak ada. Di Qurannya enggak ada. Yang ada sami'un basirun qadirun alimun khabirun latifun azizun ghafurun rahmanun rahimun. Enggak ada Allah wujud, enggak ada di Quran. Jadi sekarang apa ada enggak? Kayaknya dan kalau Alif saja belum bisa jawab, gimana ya? Gimana muridnya ya? Ya Allah, gimana sih? Tidak sekali-kali orang bisa nggak sejauhnya? Baca orang sekali-kali ya. Tidak sekali-kali Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, maha alim, berilmu, maha kuasa, maha pengampun, maha kasih sayang. Ya pasti. Jawab. Ya pasti. Maka Imam Asy'ari dengan kecerdasannya menetapkan sifat Tuhan nomor 1 wujud, padahal di Quran tidak ada. Coba kalau nggak ikut Imam Asy'ari, kita nggak tahu bahwa sifat Tuhan itu wujud. Paham gak ini? Ini ngomong sama pengurus ma'ad tadi sudah ini apalagi sama muridnya ini. Jadi amanah dari langit namanya agama. Agama ada 2. 1 akidah dulu dong. 1 akidah kita ikut. Akidah kita ikut Abu Musa Abul Hasan Al-Asy'ari, keturunannya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Mbah-mbahnya tuh Abu Musa Al-Asy'ari, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini harus ngaji lagi ya. Kedua, syariat. Syariat kita mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i menetapkan dasar wasatiyah, moderasi, dalam middle, prinsip tengah antara Quran, hadis dan akal. Akal ada 2, akal kolektif namanya ijma, konsensus, akal individual namanya yas. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Jadi usia cuma 54 tahun. Muridnya Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Quran, ketua kru penulis Al-Quran. Ketua namanya siapa? Zaid bin Thabit. Punya anak Kharijah punya murid Rabi'ah, kemudian punya murid Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhasil meletakkan dasar wasatiyah. Quran saja, yang pertama harus Quran, tapi harus tahu ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah. Yang muhkamah sudah baku, nggak perlu tafsir. Qul huwallahu ahad. Ayat apa namanya? Muhkamah. Ayat apa namanya? Sudah jelas. Ada ayat masih mutasyabihah, masih remang-remang. Aula maskumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan batal. Senggolan itu apa? Menurut Imam Syafi'i, sengaja, gak sengaja, syahwat, gak syahwat, batal. Menurut Imam Ahmad Hambali, kalau sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Menurut Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat gak batal. Menurut Imam Hanafi, asal bukan yang satu tidak batal. Yang satu tahu kan? Tahu kan? Ya. Dari suami istri ciuman dengan syahwat tidak batal wudunya. Menurut Imam siapa? Hanafi. Namanya ayatnya namanya mutasyabihah namanya. Tidak jelas aula masumun nisa.
atau kamu nyenggol perempuan batal wudhunya. Dan nyenggol itu seperti apa? Lah ini namanya ayat mutasyabihah. Nah, ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, harus ada syaratnya, tidak absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak, absolut. Wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah, wajar. Kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik, ya jangan ditaatin. Namanya apa namanya? Enggak, itu ilmiah, bukan ngomong kosong, bukan ngomong pemerintah sekarang, enggak. Pemerintah siapapun. Namanya ayat ada mutlaqah, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasul. Namanya jawab tuh ya, namanya mutlak. Wajib taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik, namanya muqayyad. Ada lagi ayat umum, aqimus shalah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja, 5 waktu itu wajib sholat. Ada khusus wajib perang kalau lagi perang. Kalau lagi perang masa ngebom. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa udkhilannahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga. Bisa bidadari cantik, tidak siap pakai telanjang. Itu dipakainya kalau lagi perang. Jangan sembunyi, jangan takut, jangan mundur. Kalau ya aman begini, masa ngebom? Ini harus tahu bahwa ini ayat khusus. Ini gak konsentrasi ya? Kenapa gak konsentrasi ini? Kenapa gak konsentrasi? Oh gitu ya. Ada ayat maknanya hakiki, realistis. Ada ayat maknanya majazi, metafor. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di aras, bukan duduk berkuasa, menguasai. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali. Semua di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka, zatnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris saffan saffa berbaris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Hari santri apa hari santri apa? Bukan Tuhan yang datang. Waja'a rabbuka yang datang. Waja'a amru rabbika. Datang apanya? Yang datang apanya? Perintahnya. Amru rabbik. Di Qur'annya waja'a rabbuka, artinya waja'a amru rabbik. Dan memang kalau yang baru tahu bicaranya sulit, berat. Tapi kalau santri udah tua, kalau semua kalau santri. Ada lagi ayat yang dijelek, ada lagi yang dijelek, yang dihapus, yang dihapus. Nah, itu Quran. Menurut Imam Syafi'i harus paham itu. Jadi jangan gampang-gampang bicara, mari kita kembali kepada Quran. Kalau belum paham ini baru contoh sholat. Dan Quran berkali-kali perintah sholat, 62 kali wajib sholat, aqimus sholat, aqamus sholat, yuqimunas sholat. Redaksinya macam-macam. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Ada enggak? Ada enggak? Yakin? Awas sholat jawab. Sembarangan kok. Di Quran tidak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ayat itu. Gak ada itu. Makanya harus pegang hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat az-zuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Hadis itu diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu sholat, 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis, bukan Quran. Nah, maka itu hadis. Hadis ada 4 grade, panjang kalau bicara hadis nanti. Dan sudah paham Quran, paham hadis, belum cukup. Harus juga menggunakan akal.
akal kolektif, ijma, konsensus para ulama. Apa? Caranya sholat. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Caranya sholat itu, gini. Itu di Quran tidak ada itu. Di hadis tidak ada. Itu hasil karya ijtihadnya ulama, sepakatnya ulama. Bahwa sholat seperti yang kita lakukan itu. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal, sujud, julus, duduk antara sujud. Sujud itu sujud lagi, berdiri lagi. Namanya apa itu? Rukunnya sholat. Itu hasil di mana? Dari mana hasil itu? Ijtihad. Dari ijma itu lahirlah ilmu yang namanya ilmu fikih. Kamu jaga sih? Ya, tapi apa? Oh, sudah tinggalkan. Ya, dari ijma ulama itu lahirlah namanya ilmu fikih, yaitu tata caranya ibadah, caranya wudu, caranya sholat, caranya haji, caranya umroh, caranya teknisnya. Itu namanya ilmu fikih. Fikih ada di kitab kuning, kitab putih bukan? Nah, sudah ijma, masih ada lagi namanya qiyas, analogi. Analogi ada 9 macam. Analogi ada 9. Burhani, Mantiki, Jadali, Sikrawi, Tamthili, Fitobi, Syarif, Naib, Aulawi. Dan contohnya Burhani. Fakta. Sabu-sabu, ekstasi, halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Di Quran ada? Hadis ada? Kok berani? Kok berani haram? Harus pakai qiyas. Qiyas apa namanya? Burhani. Qiyas fakta. Kalau mau bahasa Arab, ini mau bahasa Arab. Hada muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masih golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Di Quran ada, khamr haram ada di Quran. Maka ini barang jadi haram. Sama dengan khamr. Itu namanya qiyas burhani. Ada qiyas aulawi. Contohnya, nempelin ayah ibu, boleh tidak? Quran tidak melarang. Kamu melarang ini? Quran tidak melarang, kamu boleh melarang. Quran tidak melarang, jangan nempelin ayah ibu, nggak ada itu. Yang ada apa? Wala taqul lahuma wala tanharhuma. Kamu jangan sekali-kali ngomong kasar pada ayah ibu, dan sekali-kali bentak ayah ibu. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu nggak usah ngomong, tempelin aja. Nah, itu harus pakai qiyas. Kalau ngomong kasar saja haram, kalau bentak saja haram, lebih-lebih nempel. Lebih itu namanya qiyas. Qiyas aulawi. Qiyas kalau bahasa Sunda komoh deui. Yang di sini mana dari Sunda? Kalau bentak saja haram, ya lebih-lebih tempelan. Satu lagi contohnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina, haram. Mendekati zina, haram. Zinanya mendekati saja haram, zinanya lebih-lebih. Namanya qiyas. Allah, yang cerdas lah. Ini sarapannya karena sudah ya. Ini sarapannya ampas ke apa itu, nggak bisa cerdas. Dan itu qiyas namanya. Tanpa qiyas, tanpa metode qiyas, kita tidak bisa mencari hukum hal yang terjadi sekarang yang tidak ada ketika zaman para imam atau para imam. Oleh karena itu, kesimpulannya menurut Nahdlatul Ulama, dalam bersyariat kita harus taklid kepada salah satu imam 4 yang di Indonesia, Imam Syafi'i. Kalau dalam pidato tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Dia sholatnya baik, kita tanya, Ustaz belajar sholat dari mana? Aku bagus banget sholatnya.
Saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Demi Allah, wallahi, bohong. Kalau ada orang ngaku sholatnya belajar langsung dari Quran dan hadis, bohong. Nah kalau jadi begini, saya sejak kecil belajar sholat dari ibu, ayah, imam sholat di sebelah rumah, ya namanya taklid. Paham betul? Nanti ayahnya, ibunya dari kiainya, dari ustaznya, dari kiainya, dari gurunya mentok kepada imam. Nah, sekarang kalau ada ngomong, tidak usah taklid, langsung Quran dan hadis. Sini saya tanya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari nomor 1 udah top. Saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu? Hadis nomor 1 hanya Imam. Nah, tapi ente nggak tahu. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 hadis, muridnya Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204, Bukhari wafat 256. Hadis Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahawayh. Itu muridnya Syafi'i. Abu Dawud muridnya Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ayo apa? Jadi kesimpulannya kita yakin tidak? Kita yakin yang paling benar adalah dalam beribadah ikut Imam Syafi'i, dalam berakidah ikut Imam Asy'ari. Sekali lagi, dalam beragama 2, akidah dan syariah. Akidah ikut syariah ikut. Nah, itu amal yang pertama. Amal yang kedua, insaniyah, waqi'iyah, dunyawiyah. Amal dari Tuhan yang kedua adalah bersifat manusiawi, profan, duniawi, dan bersifat hayawiyah, dinamis, gak pernah berhenti, istihadiyah, menuntut kita berkreasi, cerdas, inovasi terus. 2 isinya, amal yang ini 2, thaqafah dan hadharah. Dasarnya itu apa namanya? Thaqafah, kemajuan di bidang scientific, culture, humanity, religi. Thaqafah. Kalau ada orang atau bangsa beragama, berbudaya, berakhlak, namanya mutaqqaf namanya. Thaqafah yang tinggi namanya. Kalau ada kalau hadharah, keberhasilan di bidang welfare, materi, itu welfare. Nah itu kalau di bidang hadharah, ada bangsa kemaju, sejahtera, kaya-kaya, namanya mutahadir. Bahasa Arab ini, bahasa Arab. Mutahadir. Kaya tapi nggak pintar, orang Saudi lah contohnya. Kaya tapi nggak pintar, namanya mutahadir, ghairu mutaqqaf. Pintar tapi nggak kaya, orang Mesir, namanya mutaqqaf, ghairu mutahadir. Dua-duanya ya kaya ya pintar, mutamaddin, tamadun, madani, madinah. Paham gak ini ya? Dua-duanya tidak, udah melarat, kurang ajar, melarat asalnya bejat. Namanya jahiliyah. Apa namanya? Jangan-jangan di antara kita di jahiliyah. Nah, ke takof pada alhamdulillah, amanat yang kita pikul, kita terima dari Allah, bagaimana membangun masyarakat mutaqqaf dan mutahadir. Pertama, cara Nabi membangun masyarakat Arab yang waktu di jahiliyah, pertama, yatlu alaihim ayatih, diperkenalkan Al-Quran. Ketika menyikapi Al-Quran orang Arab ada dua macam. Ada yang kontra, menolak, ada yang menerima. Yang menolak mengatakan Quran itu mantra-mantra, syair-syair, puisi-puisi, dongeng-dongeng, asatir awalin. Quran itu bahkan kahanah, perdukunan, mantra-mantra kedukunan Muhammad ini. Ali mengatakan bahkan lebih dari itu, sihir. Quran itu mantra-mantra santet. Semua tertolak oleh Al-Quran itu sendiri dan oleh sikap Nabi Muhammad sendiri. Maka yang mendapatkan hidayah dari Quran luar biasa, banyak. Contoh saja ini. Umar bin Khattab pulang dari berburu di padang pasir, masuk ke kota Mekah, mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar dan Fatimah, bukan Fatimah istri Nabi Muhammad, bukan. Fatimah bintil Khattab
dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Marah Umar, datang ke rumahnya, ajak kempelengin, di sana sedang baca Quran. Fatimah, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu celaka, tapi untuk memberi peringatan kepada siapa yang takut kepada Allah. Diturunkan oleh Tuhan menciptakan bumi dan langit. Dialah yang maha kasih sayang, yang menguasai alam aras. Itu Umar mendengar surat Toha lemes, jangan mau nempelin adiknya, malah apa bahasa Indonesia? Lumpuh, lunglai. Malah coba saya baca, ikut baca, selesai baca, Aina Muhammad, di mana Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam di Jiyad. Lari ke sana, ketok pintu. Para sahabat di dalam rumah itu ketakutan. Umar mau marah-marah, mau ngamuk lah. Nabi dengan tenang membuka pintu, Muhammad masuk dan menyatakan masuk dengan sebab mendengarkan Al-Qur'an, bukan takbir, bukan. Ini saudaranya Pak Ali Haddad bukan? Saudaranya, bukan saudaranya. Satu lagi contoh. Raja Siliwangi, Prabu Siraja Pajajaran, agamanya Buddha. Mendidik agama Islam diajarkan oleh Syekh Hasanuddin dari Cina di Rengas Dengklok, Malang. Karena beliau baca Qur'annya enak, lagunya enak, suaranya enak, disebut Syekh Qori membaca Quran, Quro. Berangkat ke Rengas Dengklok dari selatan, dari Awali, dari Jamis, Pajajaran. Berangkat sampai sana ada muridnya Syekh Quro sedang baca Quran. Namanya Subang Larang, anaknya Ki Gede Tapak, Bandar Pelabuhan Cirebon. Nah, Subang Larang ini kutilang, perempuan, kuning, tinggi, langsing. Kayaknya sulit ini. Kalau sebaliknya gampang, banyak sebaliknya. Yang kutilang yang paling sulit kalinya. Itu melihat ada kutilang baca Quran dengan suara enak, lagunya merdu. Prabu Siliwangi kelepek, malah jatuh cinta. Langsung lamar, Pak Haji, untuk saya saja saya kawin. Ya silahkan, kamu Islam. Udah gampang masuk Islam. Ya ada mas kawinnya, nggak gampang-gampang gitu. Apa maunya saya belikan dari pasar? Mas kawinnya maunya tasbih. Saya cari, nggak ada di pasar, nggak ada. Di mana adanya? Di Mekah sama di Arab. Udah saya terbang. Dia mau terbang, hong. Dia ini terbang kalau bicara, ngucap hong itu terbang, nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong, macet. Sekali lagi, hong, nggak efektif. Kata Syekh Quro, kamu sudah masuk Islam kan tadi? Kalau mau terbang, Bismillahirrahmanirrahim. Hong, mungkin baca juga. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, hong, terbang. Ceritanya gitu. Tidak lama datang dari Mekah membawa tasbih, terjadilah pernikahan antara Raja Pajajaran dengan siapa namanya tadi? Subang Larang. Nanti punya anak nomor 1 Kanjeng Sunan Rahmat Sisi atau Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh Jawa Barat, seluruh Islam semua kecuali Patih Pucukumun dengan anak buahnya suku Baduy di Malihiping. Agama tetap Baduy, tetap Sunda Wiwitan Kaluhunan, itu agamanya, suku Baduy itu. Yang anak kedua namanya Somadullah, yaitu Bupati Cirebon, kalau dipanggil Ki Kuwu Sangkan, anaknya Prabu Siliwangi tadi. Yang ketiga Rara Santan, perempuan, atau dipanggil Syarifah Yudain, dapat suami dari India, Ketua Azmat Khan, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya anak Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Tahu nggak dunia ini? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Dunia ini nggak tahu cerita ini. Ya, taunya apa?
Bisa kamu tadi itu nggak paham, kedua nggak paham. Yang tahu apa yang paling tahu? Tadi saya cerita Imam Syafi'i domblong, dari Mas Ari Bromo. Ini kita dengan Prabu Siliwangi domblong. Yang tahu apa ya kira-kira? Maka Jawa Barat menjadi Islam semua ketika rajanya Prabu Kian Santang, anak Prabu Siliwangi Puncanirat. Prabu Siliwangi masuk Islam karena ya nggak bisa Pak. Karena mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Subang Larang, bukan karena takbir, bukan. Gak ada wali masuk ke desa takbir, gak ada. Itu kan saudaranya Pak Haddad Jalil gitu. Wali itu gak ada masuk ke desa takbir, malah lari. Baik lagi, banyak kalau contohnya banyak sekali. Kiai jalan-jalan melihat orang sesajen, apa itu? Supaya roh jahat jangan datang, tuyul digemit, babi ngepet, gitu. Kuntilanak, kata kiainya, jangan cuma ngasih sekepal, kamu kan kaya, potong kambing 1, masak beras 15 kilo, nurja. Jadi 40 piring, 40 lauk, 40 piring lauk dan 40 piring nasi. Jadi sudah beres 40 piring. Ditaruh di pojok mana, di pintu gua mana, di bawah pohon besar mana, di perempatan mana, di gorong-gorong mana. Kata kiainya, bukan kalau di pojok, di gorong-gorong, di perempatan, di bawah pohon, dimakan oleh fakir miskin, oleh teman tetangga. Tapi sebelum makan, minta kepada Tuhan dulu. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamat. Cerdas, gitu ya. Apakah ada dulu seperti itu? Zaman dulunya lah, ada. Para sahabat menyebarkan Islam ke timur, masuk Persia, agamanya Zoroaster, menyembah api. Kitab-kitabnya Avesta dan Dinista. Melihat api, kita di atas. Bangunan 12 meter, 15 meter, di atasnya ada api, apinya disembah. Orang Arab bingung, ya apa ini ya? Di Mekah tidak ada, di Madinah tidak ada. Apa ini ya? Setelah dilihat ada api, oh ini manaroh, tempatnya api. Nar api, manaroh tempatnya api. Sujud, masjid tempatnya. Sholat, musola tempatnya. Tambah mim lah, tambah n di mana tempat. Narun api, manaroh tempatnya. Oh, kata sahabat tadi, ini menara ini, tempatnya api. Apinya dibuang, bangunan tingginya dilestarikan untuk monumen masjid, namanya tetap menara, apinya masih ada enggak? Nah, tetap menara namanya, tetap tempatnya api namanya. Basar menara, kita menara, tempatnya api, apinya masih ada enggak? Itu artinya Islam terbuka dengan budaya manapun. Bahkan suatu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Al-Harun Rasyid, pendiri Abbasiyah, sakit perut, cari dokter Arab Islam nggak ada, kalau itu tukang sembur sama dia. Ada dokter agamanya Zoroaster Majusi, namanya Jirjis bin Bahtiyasuk. Panggil dokter Jirjis, sakitnya sembuh, dipercaya membangun rumah sakit pertama di Islam yang bikin orang Majusi. Paham tidak? Malah rumah sakit tidak diberi nama bahasa Arab, bahasa Mustasfa. Gak usah bahasa Arab. Gak usah bahasa Arab, gak usah Mustasfa apa? Bimaristan. Rumah sakit artinya di bahasa Persia itu. Kalau mau contoh satu lagi,
Ketika sahabat menyebarkan Islam ke barat, perbatasan Romawi di Diyarbakir situlah, kalau saya Turki, namanya Diyarbakir namanya. Di sana melihat gereja pakai kubah. Sahabat masuk, ini bagus untuk masjid ini. Sebab nggak pakai tiang, pakainya kubah supaya sholat tidak putus barisnya. Kalau tiang terganggu tiang, tanpa tiang pakai kubah bagus. Maka kubah diambil untuk masjid. Jadi kubah di masjid itu dari meniru gereja, menara dari masjid. Paham betul? Ini namanya thaqafah dan hadarah yang bersifat dinamis. Nah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan hampir sama ceritanya, sakit. Cari dokter gak ketemu, ada dokter beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Sargius, menjadi dokter khusus khalifah beragama Kristen Ortodok. Punya anak, si dokter ini punya anak, namanya Yahya atau Johannes Damaskus. Tidak mau tinggal dengan bapaknya di sana. Bapaknya di sana, dokternya khalifah. Dia tidak mau keluar dari sana, hidup di Palestina, di kota Ramallah, mendirikan lembaga pendidikan. Ngajari apa? Kategori 10, ilmu mantik. Ini kalau saya terangkan tadi ini paham ya? Substansi, quantity, quality, relasi, posisi, to have, aksi, reaksi. Paham ya? Gak pernah dengar ya? Itu kategorikan namanya. Kalau mau bahasa Arab, Zaidut Tawil Abiyadub Numaliki fi baitihi bil amsika namun taki biyadi saifun lawahu fartawa badihi makulatun aksyun sawa. Substansi, kuantiti, kualiti, relasi, posisi, time, space, to have, dan aksi reaksi dengan kategori tadi. Ilmu mantik apa? Jenis, fasal, nau, apalagi had, rosem, definisi, jami, mani, akupan, batasan, apalagi mukaddimah sugro, primus minor, mukaddimah kubro, primus major, konklusi, syarih. Paham enggak? Paham enggak? Nah, ilmu mantik. Nih. Jadi ilmu mantik dan kategori 10 itu pertama kali yang mengajarkannya orang Kristen Ortodok, namanya Johannes atau Yahya, yang diajar kepada pemuda-pemuda Muslim. Di antaranya anaknya Khalifah sendiri, cucu-cucunya Khalifah, namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Maka dia nggak mau Khalifah, nggak mau politik. Khalid ini ilmu saja, keilmuan. Dia pertama kali mendengar ada logika, ada kategori dari seorang guru yang non-Muslim. Paham kan? Yang namanya thaqafah ini adalah dinamis. Alah contoh kecil, contoh kecil. Bapak mau pergi ke Jakarta ini, naik bis dari Surabaya atau dari Malang. Ada satu bis supirnya hafal Quran, sholat, tapi baru 2 minggu bisa nyupirnya. Ada lagi supirnya bapak Kristen 12 tahun sudah supirnya. Milih mana? Yang 12 tahun. Ya, ini bukan agama, ini thaqafah namanya. Dan apa? Thaqafah, terbuka dari mana saja. Dokter, ini dokter Islam, tapi orang pakai cespleng gitu. Ini yang satu dokternya istri saya yang mengoperasi 2 istri saya, Nicholas, Profesor Nicholas. Itu ahli tulang, ahli operasi lutut, sampai ke Belanda, operasi ke Belanda, ke Dubai, ke Jeddah, ke mana-mana. Mahal juga tuh. Kita pilih yang bagus, walaupun Kristen. Nah, ada lagi dokter Muslim tapi ayo pilih mana? Ini namanya apa? Namanya apa ini? Thaqafah. Begitu pula hadarah, kemajuan bidang welfare. Kita mau bisnis, ada guru bisnis atau yang pelaku bisnis orang Islam hafal Quran, tapi gagal terus, bangkrut terus, meleset terus. Tapi Aguan, Sinarmas, Peminata, berhasil terus. Ikut mana? Jarum, rokok jarum. Orang kaya Indonesia rokok jarum. Budi Hartono.
Uangnya 35 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun, 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu, itu mendewe. Nomor 2 Sinarmas 19 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung. Nomor 22 Grup Yusuf Kala. Nomor 38 Haji Rashid Kalteng. Nomor 40 Bayu yang punya taksi itu, taksi Bluebird. Nomor 40 itu. Saya lihat 50 orang Ma'arif nggak ada tuh. Nggak ada namanya Jumadi, Solikin, Bilfitri, Madrais, nggak ada. Ini kelihatan sekali, ini minat asnaf utamanya. Mustahikin semua ini. Padahal Sayyidina Utsman orang kaya. Siapa itu Utsman? Menantu Rasulullah. Sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. 10 orang. Ada sahabat 10 sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. 10 orang dikasih tahu tuh, kamu pasti namanya mubasysyari bil jannah. Termasuk Utsman. Utsman menantunya Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, kaya. Suatu hari dagangannya datang dibawa dengan 700 onta. Kalau kita 700 kol diesel lah. Mau diborong oleh orang Yahudi, saya beri saja itu bahan makan. Saya kasih untung 100%, enggak. 200%, enggak. 300%, enggak. Maunya berapa? Akan saya sedekahkan kepada fuqara masakin. Itu orang kaya itu. Sahabat menantu Rasulullah masuk ke surga, kaya, dermawan, sampean. Sahabat bukan, masuk surga belum tentu, melarat, pelit. Sahabat bukan, menantu Rasulullah bukan, masuk surga belum tentu. Kaya tidak, pelit ya. Syekh Abdul Qadir Jilani yang waliullah itu, yang wali itu, terkenal itu. Ceritanya suatu ketika dia di Baghdad, pergi ke Mesir, ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i, melihat masyarakat di sekitarnya miskin-miskin. Daerah Fustok, Cairo. Beli tanah di sekitar situ 10 hektar diwakafkan untuk orang miskin. Sampai sekarang ada perangnya, tulisannya masih ada. Hadil Bukhar bisa begitu. Ini apa? Tanah ini Auqaf Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Al-Jilani. Masih bisa. Jadi Abdul Jilani itu wali, kaya, dermawan. Sampai wali bukan, kaya tidak. Ya Allah. Jadi hadarah juga penting, takofah juga. Takofah kemudian di bidang saintifik, culture, humanity, takwa, budaya, dan hadarah, welfare dan materi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budayanya. Coba, kok enggak bilang tergantung agamanya? Tidak, wa innamal umamul adyanu, agama. Baqiyat enggak. Kenapa bilang budayanya? Karena memang nomor 1 budaya. Paham tidak? Jepang itu agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Shinto. Agamanya orang Jepang Shinto, nggak jelas teologinya, nggak jelas nabinya, nggak jelas kitab sucinya, nggak jelas ritualnya, nggak jelas. Tapi bermartabat keren di segala masyarakat dunia. Kenapa? Budayanya maju, peradabannya maju. Swiss, New Zealand, agamanya nggak kurang luar deh, masih kita lebih sempurna lah. Tapi mereka maju, kenapa? Budayanya. Sedangkan Arab, teologinya orisinil, syariahnya bagus sempurna, budayanya bangkrut amburadul, rongsok bobrok, mau ditiru. Jadi martabat bangsa tergantung bukan agamanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Oleh karena itu PR kita yang paling berat amanah tadi dari Allah bagi orang dulu ya, yang paling berat amanah, thaqafah dan hadarah. Akidah beres, saya yakin
yang ada itu semua akidah dari semua ini. Iman kepada Allah beres sudah. Syariatnya beres sudah. Tapi peradabannya yang belum. Ngaku enggak? Ngaku tidak? Atau saya contohkan, Betul enggak bohong. Saya tahun 2012 ke Australia bulan puasa sama istri saya. Setengah bulan selama muter-muter Sydney, Brisbane, Canberra, Melbourne, satu lagi bukan. Adelaide, ketemu dengan Muzakir kan di sana. Muzakirnya sekarang profesor sekretaris di Jawa Timur, saya ketemu di sana. Nah, terakhir mau pulang di Sydney, belanja di toko kecil-kecil, belanja oleh-oleh. HP saya ketinggalan di salah satu toko itu, saya lupa. Saya ingat toko mana ya HP saya ketinggalan. Ya sudah, HP silakan jawab, kamu lagi lah. Hanya saya menyesal isinya saja. Isinya saya getuni, tapi saya sekali nanti HP-nya udah murah, nggak apa-apa. Ya sudah, tidur di hotel, packing tidur, baru 10 menit, 15 menit tidur, ada yang ngetok pintu, petugas hotel dengan anak muda, ini masih agak muda banget, remaja, membawa HP saya, dikembalikan. Tuh namanya budaya hebat namanya. Sekarang saya tanya, seandainya HP saya ketinggalan di Ma'arif, kira-kira yang jadi. Ini namanya, ayo, apa tadi? Belum apa ya? Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahab. Martabat bangsa tergantung budayanya, bukan agamanya. Budayanya maju, martabat bangsa terhormat. Budayanya bobrok, martabat bangsa hancur. Walaupun agamanya baik, orang Arab itu Islam, akidah syariahnya benar, tapi 40 tahun perang saudara. Sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Di Irak Jumatan bareng bersama-sama, malamnya perang. Kata di Jumatan bareng itu. Di Mesir, kota Rafah, provinsi Aris, lagi sholat Jumat dibom. Yang ngebom orang Islam, yang mati 100 itu 680. Di Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar, lagi ngaji di masjid, dibom. Yang ngebom orang Islam. Jabhatun Nasrah namanya. Oh, budayanya baik kayak gitu. Nah, kayak gitu mau dibawa ke sini, Masya Allah. HTI, Salafi, Wahabi, Ansar Daulah, Ansar Tauhid. Kalau Ansar Daulah itu semua orang kafir boleh dibunuh kecuali mereka. Namanya Ansar Daulah itu yang nyerang Makobrimob. Ketuanya namanya Oman Abdurrahman. Tuh yang nusuk Wiranto juga, itu Ansar Daulah. Ada lagi Ansar Tauhid, itu bukan Ba'asyir, non-Muslim harus dibunuh. Gereja dibom, itu Ansar Tauhid. Masjid enggak, orang Islam enggak. Kalau Ansar JAP, kalau tadi namanya JAD. Semuanya itu Salafi, Ja'far Umar Thalib, keluar Yaman itu, yang bertindak keras dalam melakukan dakwahnya amar ma'ruf munkar. Yang terakhir Wahabi. Pesantren Wahabi yang saya tahu jumlahnya 71. Di Lenten Agung As-Sofah, di Cirebon As-Sunnah, di Surabaya Al-Fitrah, di Jember Al-Faruq, di Mataram Umar bin Khattab, di Karanganyar Iskariman, dan ada di Solada, Iskariman dan Imam Bukhari, dua itu pesantren Wahabi keras itu. Di Lampung Ulil Albab, di Mataram ada lagi, apa namanya? Ada banyak sih. Walhasil 71 pesantren Wahabi dibiayai oleh seorang bernama lewat Abdul Aziz Ammar, yang dulu pertama kali Saudi membuka lembaga bahasa Arab. Dia direkturnya, masih bujangan, kawin dapat Arab Bogor. Mohon maaf, menyebut Arab mohon maaf. Itu dari melalui dialah lahirlah lembaga pendidikan Wahabi. Tapi Wahabi bukan teroris, bukan. Awas, bukan teroris, bukan ya. Wahabi bukan teroris, hanya Maulid Nabi bid'ah, sholat bid'ah, ini musyrik, ini salah, ini sesat, itu aja. Tapi nggak membunuh, tidak membunuh, nggak. Kalau membunuh namanya JAD,
Membunuh siapa saja. Kalau CAP yang dibunuh non muslim, CAP Jafar Tholib. Abu Bakar Basir. Kalau Salafi Jafar Tholib, Jamatis ya. Nah kalau Wahabi tidak membunuh, hanya awas jangan ziarah kubur, musyrik, jangan maulid Nabi, bid'ah, ini sesat, ini salah. Itu Wahabi. Paham ya? Mudah-mudahan Ma'arif tetap Ahlussunnah wal Jamaah.